Welcome to our channel. Negara terbesar di dunia saat ini menjadi milik Rusia. Luasnya mencapai 17 juta kilometer persegi atau 25 kali lebih besar dari Prancis, 27 kali lebih besar dari Ukraina, 47 kali lebih besar dari Jerman, dan 8 kali luas wilayah negara kita Indonesia. Saking luasnya wilayah yang dimiliki Rusia sampai harus terbagi ke dalam 9 zona waktu atau yang paling banyak di dunia. Dari fakta tersebut, pertanyaan yang paling sering muncul di benak kita tentu, bagaimana bisa pecahan Uni Soviet ini memiliki wilayah yang begitu luas? Ya, Rusia, seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, juga melewati periode ekspansi wilayah. Dalam tulisan yang dimuat Russia Beyond, Why is Russia so big? Menjelaskan bahwa hingga abad ke-15 dan 16, sejumlah kerajaan berperang satu sama lain sampai akhirnya Moskow berhasil memegang kendali, menekan seluruh pesaingnya, dan menyatukan seluruh wilayah yang dihuni oleh orang-orang Rusia. Sederhananya, alasan dibalik luas wilayah Rusia dapat ditelisik dari sejarahnya. Get your coffee and let's our discuss. Asal-usul dan periode awal ekspansi. Dalam buku The Early Slavs tahun 2001 yang ditulis P.M. Barford mengemukakan, nenek moyang orang Rusia modern adalah suku Slavia yang rumah aslinya dianggap oleh sejumlah pakar sebagai daerah berhutan di rawa Pinsk. Sejarah Rusia diawali dengan migrasi bangsa-bangsa Skandinavia yang dikenal sebagai bangsa Varangia yang dipimpin oleh tokoh semi-legendaris Rurik atau Oleg. Ia menyeberangi Laut Baltik dan memasuki kota Novgorod di tahun 862 Masehi dan kemudian dikenal sebagai Oleg of Novgorod. Slavia Timur secara bertahap menetap di Rusia Barat dalam dua gelombang. Satu bergerak dari Kiev menuju Suzdal dan yang lainnya dari Polotsk menuju Novgorod dan Rostov. Kievan Rus, negara pertama Slavia Timur pun berdiri. Nah, sejak abad ke-7 dan seterusnya, Slavia Timur merupakan bagian terbesar dari populasi di Rusia Barat. Berasimilasi dengan penduduk asli seperti Finno-Ugrik, termasuk Meria, Muromian, dan Meshchera. Singkat cerita, di bawah pemerintahan Oleg of Novgorod dan leluhurnya, seperti dikutip laman History, yang menjalankan ekspansi pertama Rusia, sampai kemudian diserang dan takluk di tangan bangsa Mongol pada tahun 1237. Orang-orang Rus yang tersisa selanjutnya bersatu ke dalam Grand Duchy of Moscow atau Keharyapatihan Moskow. Rezim Tsar pertama Rusia, Ivan IV, lalu menetapkan Moskow sebagai pusat pemerintahan, mencaplok daerah Kazan dan Astrakhan. Daerah kerajaan-kerajaan tersebut lalu ditaklukkan dan disatukan dalam Kekaisaran Rusia. Wilayah yang ditaklukkan Rusia kelak dihuni oleh orang-orang Rusia. Ekspansi ke timur. Di bawah kekuasaan Raja Ivan the Terrible tahun 1533 sampai 1584, orang-orang Cossack melakukan perjalanan untuk menaklukkan wilayah di sisi lain pegunungan Ural di Siberia dan wilayah timur jauh. Wilayah tersebut mencakup 77% dari keseluruhan wilayah Rusia saat ini. Dengan kata lain, penaklukan Siberia lah yang membuat Rusia secara geografis menjadi negara terbesar. Moskow tidak menemui hambatan yang berarti ketika menaklukkan dan menganeksasi wilayah timur. Pada tahun 1645, wilayah Rusia praktis telah mencapai Samudra Pasifik. Direktur The International Geographical Union, Vladimir Kolosov, seperti dikutip Russia Beyond, memaparkan dua alasan utama mengapa ekspansi Rusia ke Siberia dan timur jauh tidak mendapatkan perlawanan yang signifikan. Alasan pertama, wilayah Siberia yang luas dan dingin memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, bahkan hingga sekarang ini. Yang menjelaskan kalau kepadatan penduduk di Siberia hanya berkisar 2 orang per kilometer persegi. Pada abad ke-17 misalnya, angka tersebut bahkan jauh lebih rendah. Alasan kedua, sebagian besar suku-suku yang bermukim di Siberia tidak keberatan apabila bergabung dengan Rusia. Jaminan keamanan hingga menjadi kerajaan raksasa. Vladimir Kolosov menambahkan,
Suku-suku Siberia itu juga diperbolehkan melanjutkan cara hidup tradisional dengan jaminan keamanan. Syaratnya, suku-suku tersebut harus memberi upeti atau imbalan secara berkala yang dibayar dengan yasak atau buluh. Seperti dikatakan Kolozov, orang-orang Rusia sama sekali tidak menekan suku pribumi. Justru mereka tertarik dengan produksi bulu yang saat itu merupakan komoditas berharga dalam perdagangan masyarakat dengan Eropa. Jaminan keamanan dan kerjasama tersebut disetujui oleh seluruh pihak. Karena itulah hampir sebagian penaklukan Siberia merupakan proses yang damai. Hingga kini sebagian besar wilayah Siberia dan Timur Jauh, terutama di utara, tetap tidak berpenghuni. Oleh karena iklim yang ekstrem menjadi kendala bagi manusia untuk bertahan. Iklim Rusia juga merupakan salah satu penghambat serangan kerajaan dan kekaisaran lain. Sebagai contoh, pada Perang Rusia-Swedia tahun 1708, hampir separuh pasukan Swedia dan kudanya tewas karena kedinginan di Ukraina. Saat itu Ukraina masih menjadi bagian wilayah Rusia. Kendati tentara Skandinavia terbiasa dengan suhu dingin, Ukraina saat itu mengalami musim dingin dengan suhu terendah selama 500 tahun terakhir di Eropa. Kondisi medan dan cuaca Rusia inilah yang juga membuat serangan Prancis di bawah panji Napoleon Bonaparte gagal total di tahun 1800-an. Nah, berbeda dengan penaklukan di timur, ekspansi Rusia di wilayah barat dan selatan cukup menuai banyak hambatan. Di wilayah tersebut, Rusia harus bersaing dengan Polandia, Turki, dan sejumlah kekuatan berpengaruh lainnya untuk memperluas daerah kekuasaan. Namun demikian, kekaisaran Rusia tidak mundur. Mereka tetap memperluas wilayahnya hingga akhirnya meliputi seluas 21,8 km persegi, lebih besar dari wilayah Rusia saat ini. Bahkan sebuah kisah menarik, pada tahun 1865, seorang negarawan Rusia, Alexander Polovtsov, mengatakan bahwa wilayah Rusia yang besar menyulitkan pemerintahan. Tidak sedikit pejabat negara tidak tahu apa yang tengah terjadi di perbatasan negara. Bahkan sebuah laporan menyebut Jenderal Mikhail Chernyaev telah mengambil alih Tashkent, ibu kota Uzbekistan saat ini, tetapi tak ada yang tahu mengapa dan untuk apa ia melakukan hal itu. Karena bukan demokrasi? Pada tahun 1900-an, Rusia memiliki kerajaan lebih dari 8 juta mil persegi. Ada lusinan kelompok etnis besar dengan bahasa sendiri dan juga agama yang berbeda. Faktanya itu sangat mirip dengan kerajaan Inggris dan Prancis di masa itu. Namun dengan perbedaan besar bahwa kekaisaran Rusia adalah satu wilayah. Bagaimanapun Rusia mengambil alih keuntungan dari rakyat dan wilayah mereka. Keragaman domain membuat sulit untuk membangun demokrasi. Sebaliknya, Rusia menganggap rakyat mereka sejalan dengan kekuatan atau ancaman kekuatan. Begitulah cara kerja di sebagian besar kerajaan. Hal semacam itu tidak banyak berubah ketika Tsar tak lagi berkuasa di Rusia. Pada awal abad ke-20, secara teori, Uni Soviet menjadi bangsa yang berbeda, namun memiliki hak yang sama di negara baru. 15 wilayah diantaranya menjadi republik, dan membentuk Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR dengan luas keseluruhan 22,4 juta kilometer persegi. Tetapi pemerintahan di Moskow menjadi lebih kejam dalam mengeksplorasi sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah yang luas. Tahanan gulag dan kamp-kamp konsentrasi lainnya memotong kayu dan menambang emas di tundra beku. Perempuan memetik kapas di Asia Tengah, sementara perusahaan negara memompa minyak dari bawah laut Kaspia dan Siberia. Rusia menjadi lebih kaya dan kuat, negara adidaya dan pemimpin tangan besi. Hanya saja, semua itu dilakukan dengan mengorbankan rakyatnya. Mereka hidup dalam ketakutan dan lebih buruk lagi, dikirim ke kamp kerja paksa. Nah, secara teori Rusia bisa saja menjadi jauh lebih besar. Hal itu dapat terjadi ketika daerah-daerah yang secara historis bukan Rusia melepaskan diri. Seperti halnya Imperium Inggris dan Prancis yang menyerahkan kerajaan mereka di tanah Afrika dan Asia. Akan tetapi, tidak mungkin kepemimpinan Rusia membiarkan gagasan semacam itu terjadi. Ukuran negara yang luas memungkinkannya untuk menyentuh Eropa, Timur Tengah, Tiongkok, dan Pasifik, serta selalu menjadi bagian sentral dari klaimnya sebagai negara terbesar. Siberia, dengan cadangan minyak dan gasnya yang besar, adalah sebagian besar sumber kekayaan Rusia. Hal itu membuat mereka lebih kaya. Pada akhirnya, Rusia tidak mungkin menjadi negara demokrasi. Pemerintah harus berbuat cukup untuk membuat rakyat diam dan sejahtera.
Namun, negara tetapkan sebuah imperium yang para pemimpinnya rela membatasi kebebasan mereka sehingga dapat mengeksploitasi kekayaan negara, tentu untuk keuntungan mereka sendiri.